Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Hasanah, perwakilan dari kelompok 3, ingin memperkenalkan bisnis perusahaan kami tentang aplikasi Maps, yaitu tour guide virtual untuk transportasi umum. Latar belakang pendirian Kalingtan adalah minimnya sosialisasi dan informasi serta alokasi dana yang sangat besar untuk sektor transportasi umum. Namun penggunaannya khususnya di Jakarta sangat minim, yang semakin merosot di era pandemi. Di sisi lain, 3 daerah dalam Jabodetabek dinyatakan memiliki polusi tertinggi di seluruh Indonesia. Langkah tindak selanjutnya adalah Kementerian Perindustrian menyatakan untuk mengurangi polusi udara secara mandiri dan dengan bantuan internasional. Kalingtan hadir sebagai aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menyediakan integrasi rute perjalanan transportasi umum agar meningkatkan pengguna transportasi umum, perekonomian, sistem transportasi daerah, dan menurunkan polusi dengan bekerja sama dengan mitra bisnis, di mana kebijakan integrasi moda transportasi umum sejalan dengan kebijakan Pemda DKI yang fokus dengan aspek fisik, pembayaran, dan manajemen pengembangan transportasi. Fitur utama Kalingtan adalah rekomendasi rute real-time untuk membantu perjalanan pengguna transportasi umum sehingga lebih efektif dan aman. Fitur pendukung yaitu tutorial penggunaan, informasi biaya, waktu dan rute perjalanan, memilih kendaraan umum dan rute berdasarkan jadwal keberangkatan, memilih filter pencaharian berdasarkan waktu, biaya dan jarak, rute peta offline, interface yang berubah sesuai keinginan, serta notifikasi waktu kedatangan dan sampai. Keunikan dari aplikasi Kalingtan sendiri adalah location sharing dan chatting ke sesama pengguna, e-payment, tampilan game dengan konsep hidden karakter, informasi transit, serta kepadatan penumpang dan jalur lalu lintas. Google Maps menunjukkan rute transportasi umum berdasarkan biaya dan waktu, serta informasi jenis gerbong dan stasiun, dengan segmentasi pasar, penduduk berpenghasilan rendah, dan pada kota besar dengan iklan, dan menganalisa Google My Business Profile. Trafi menampilkan rute pemantauan real-time kedatangan, jadwal dan rute secara offline dengan segmentasi pasar pelajar dan karyawan berpenghasilan menengah ke bawah dengan bekerja sama pada Pemda DKI. Mufid memiliki pemberitahuan pemberhentian yang tersisa, rute dan waktu perjalanan dengan segmentasi pasar yaitu para disabilitas, kawasan bisnis, pelajar, dan traveler dengan bekerja sama pada Uber. Apaja menawarkan fitur rute berdasarkan harga, informasi jenis kendaraan, jadwal kereta, dan kemacetan. Dan yang terakhir ialah Komuta, memberikan informasi jenis transportasi umum, CCTV self alert, dan kontak layanan taksi. Untuk peluang bisnis berdasarkan Google Maps dan Mufid, disimpulkan bahwa bisnis Kalingtan memiliki potensi yang sangat besar dengan langkah awal operasi pada Jakarta. Kemudian akan dilanjutkan dalam Jabodetabek yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia dengan traveler 100.000 orang per tahun dan pengguna transportasi umum lebih dari 1.800.000 setiap harinya khususnya di Jakarta. Dengan mempertimbangkan penduduk Jabodetabek, pengguna internet dan pengguna transportasi umum secara demografis, geografis, dan sosiokultural, didapatkanlah TAM. Berdasarkan benchmarking segmentasi pasar dibagi dalam pekerja, mahasiswa, traveler, masyarakat berpendapatan rendah menengah yang menggunakan transportasi umum massal. Target pasar Kalingtan adalah Jabodetabek karena pengguna transportasi umum terbesar. Selanjutnya yaitu milenial, traveler berpendapatan menengah ke bawah, pengguna internet menguasai market share kompetitor inferior dan setara untuk jangka pendek hingga menengah dan jangka panjang dapat menguasai tingkat superior. Berikut adalah main marketing strategi berdasarkan kuadran 1 pada analisa SWOT, yaitu agresif dalam pengembangan perusahaan dalam marketing, serta 7P untuk mewujudkan target pasar ideal dan peningkatan kepuasan konsumen dalam penggunaan Kalingtan. Tujuan sporting strategi untuk membangun branding dan mempromosikan seluasnya dalam jangka pendek dan menengah, berbeda dengan main strategi yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan pengguna aplikasi serta menaikkan volume transaksi. Pengeluaran dihitung dengan mempertimbangkan Google Cloud Platform, kebutuhan laptop sesuai kapasitas pekerjaan, kecepatan dan kapasitas internet, kebutuhan luas per orang, grade kantor, biaya iklan dari media sosial paling populer di 2021, dan lainnya. Guna dihitung dengan mempertimbangkan market share, TAM dan jumlah perjalanan, sedangkan untuk pendapatan mempertimbangkan data benchmarking Google Maps, kurs tukar dolar terhadap rupiah, jumlah pengguna dan market share. Kalingtan mematok harga fitur adalah Rp5.385,02 per bulan setiap pengguna, maka dengan pertimbangan investasi, biaya, dan target pengguna didapatkanlah nilai COGS. Asumsi skenario optimis mengambil market share Mufid dan Trafi dalam 10 tahun sebesar 31,52%. Untuk skenario moderate market share 4,75% dan skenario pesimistik market share 1,19% sebagai dampak pandemi. Untuk pengeluaran dihitung dengan pertimbangan biaya agres berdasarkan jumlah pengguna dalam market share yang berbeda.
Perhitungan pemasukan dihitung dengan market share, TAM, jumlah perjalanan, biaya fitur, dan nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar. Metode straight line digunakan dalam perhitungan depresiasi untuk pengurangan investasi setiap tahunnya dengan asumsi tidak ada nilai sisa. Proyeksi keuangan 5 tahun dengan asumsi segmentasi pasar masih berada dalam Jabodetabek. Kenaikan setiap tahun untuk setiap skenario adalah 0,1% dari market share dengan tingkat suku bunga 3,5%, aturan PPh 17, serta Kalimantan tidak memiliki interest karena modal berasal dari hibah, Dinas Perhubungan dan investasi dari Hackathon. Proyek bisnis Kalimantan feasible karena NPF lebih dari 0. MARR ditetapkan berdasarkan tingkat faktor risiko dan suku bunga investasi. NPF digunakan karena melengkapi kekurangan metode PP dengan time value of money dan lebih baik daripada IRR. Visi Kalimantan yaitu aplikasi navigasi berskala internasional dengan layanan profesional untuk pengguna dan mitra agar mencapai penurunan polusi dan peningkatan ekonomi. Untuk misi yaitu peningkatan kestabilan layanan, solusi sistem navigasi, memimpin pasar aplikasi navigasi, solusi IT terdepan, membangun reputasi, dan mengurangi biaya transportasi. Untuk kolaboratif, Kalimantan bekerja sama dengan pemerintah, konsumen, dan mitra bisnis. Komitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk memuaskan pengguna. Excellent yaitu menjadi perusahaan terbaik dan unggul di Indonesia. Kompeten artinya memiliki karyawan cepat tanggap untuk menunjang segala keluhan dari pengguna. Add values di mana Kalimantan selalu memberikan manfaat kepada pengguna dan masyarakat. Fokus pada pelanggan artinya melayani dengan memahami dan memuaskan kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan. Perbaikan berkelanjutan berarti pengembangan dan perbaikan usaha, produk, dan proses untuk menunjang kepuasan pengguna secara kontinu. Untuk kerjasama tim yaitu saling membangun perusahaan menuju keberhasilan mencapai visi, misi, dan tujuan. Makna huruf C pada logo yaitu Kalimantan Group sehingga diharapkan dapat dikenal dan mudah diingat. Biru tua bermakna perusahaan berdiri kuat dalam persaingan bisnis serta dapat menjadi tour guide yang dapat diandalkan semua orang. Biru muda bermakna layanan yang diberikan mampu memberikan kepercayaan kepada customer untuk selalu mengikuti guide sampai ke tujuan, serta mampu menanggapi kebutuhan kepuasan customer. Tanda map location pin bermakna berfokus untuk memberikan layanan online tour guide secara maksimal. Slogan Best Tour Guide for You bermakna senantiasa bekerja supaya menjadi yang terdepan dan terbaik dalam pelayanan online tour guide. Kalimantan mengadaptasi jenis fungsional dengan keuntungannya menekan biaya operasional dan kinerja lebih teratur. CEO akan memimpin dan bertanggung jawab atas kinerja semua departemen. Departemen Marketing dan Sales memasarkan seluasnya dan mendapatkan user dengan semaksimal mungkin. Departemen UX menciptakan desain cerdas dan estetik, serta pengembangan front-end. Departemen Back-end mengurus inti dan logika aplikasi yang berinteraksi dengan layanan cloud, serta interaksi dengan front-end melalui API endpoint. Dan Departemen Development Operation mengatur infrastruktur cloud. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan pitch deck dari perusahaan kami. Saya Nur Hasana, perwakilan dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.